Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini yang bikin pusing nih, bikin pusing karena sama-sama bagus nih. Hellfire atau Genos nih bang. Ini dua top unit saat ini di CN ya. Video kali ini khusus bagi yang hanya bisa memilih. Kalau yang bisa ambil keduanya ya, monggo. Kalau bisa ambil keduanya ya monggo sekali. Apalagi buat yang kalau misalnya gue ambil Hellfire atau Genos duluan, kira-kira yang comeback yang mana nih bang? Nah itu juga kayaknya nggak bisa juga jadikan patokan video ini, karena comeback itu harus lihat UR berikutnya juga. Comeback biasanya juga turun, sama seperti King juga bagus loh buat UR pertama. Cuman karena di comeback kita akses ulang atau pantau ulang persis di banner comebacknya. Nah biasanya comeback kayak gitu, kecuali core. Tapi kayaknya emang worth it sih mereka berdua ini. Cuman gue selalu wanti-wanti atau warning kalau urusannya udah comeback lah gitu ya. Langsung saja gue ulangi lagi, kita dedikasikan video ini khusus yang mau langsung ambil tapi hanya bisa memilih di antara mereka berdua. Kita Genos UR skill set bentar ya. Normal damage-nya oke lah ya termasuk ya, karena AOE. Chance-nya naik dari 50% ke 80% ini penting banget. Belum lagi damage-nya juga naik. Karena dia 2 hit berarti si Genos ini hanya bisa inflict 2 shatter. 2 stack special burn, sorry kok shatter. Pasifnya non crit damage free. Terus dia meledakkan paksa special burn di musuh. Damage-nya juga dikali 4. Kalau ungu 5 dikalinya 5. Wow sekali ini. Dan damage-nya berubah menjadi detonation tap damage. Ini harusnya buff DOT ngaruh. Karena kan dikalkulasi dulu fire damage-nya total berapa, baru dikali 4. Seperti itu guys. Terus awaken pasifnya, dia mirip-mirip kayak Fasinman lah ya, kayak Pimps Fasinman ataupun detonator DOT lainnya. Total damage-nya berapa? Yang detonation ya, tapi ya bukan fire damage. Detonation damage itu damage api yang dipaksa. Si Tatsu UR juga kan memaksakan force field-nya meledak. Itu juga jadi detonation damage, juga dihitung. Totalnya berapa? 40%-nya itu akan menjadi true damage ke 3 musuh dengan HP terendah. Kalau awaken 2 menjadi to all. Kayak gitu guys cara ngitungnya guys. Terus ini yang Hellfire. Hellfire dia hanya di ultinya damage-nya. Di pasif dan di awaken pasif lebih ke debuff dan buff. Di ultinya aja ada debuff tuh, mengurangi critical chance by 40%, kalau berkeepsake jadi 60%. Sama seperti Genos, dia butuh keepsake-nya yang buat naikin chance inflict special burn-nya. Berbeda dengan Genos, Hellfire kan di pasif dan awaken pasifnya ada buff dan debuff. Berarti nggak terlalu se-urgent si Genos. Tentunya signifikan keepsake-nya, sama-sama signifikan. Cuman kalau memang punya keduanya, gue akan mengkeepsake-kan Genos duluan ya. Kira-kira begitu maksud gue. Pasifnya nggak ada urusan ke damage, lebih ke debuff. Mengurangi heal rate 60, 70%, 80%, P5. Terus ada evasion dia bener-bener buat ngekill si MB nih. Jadi evasionnya tinggi banget soal 80%. Bener-bener ngeles ditampolin sama metal bed. Awaken pasif, ada buffer juga. Selain dia bisa ngeles serangan metal bed, dia juga mengurangi seluruh damage yang scalingnya pakai maksimum HP. Belum lagi dia juga bisa dispel stun. Nah ini bagi kalian yang waduh gue kemarin nyesel juga nggak gacha si G4, soalnya gue di stun mulu sama MK. Nah Hellfire bisa menggantikan efek itu ya. Apalagi awaken 2 nya dispelnya unlimited. Sekarang kita lihat damage-nya. Si Hellfire itu front row, jadi 3 target. Masing-masing target akan ke inflict 3 stack S-burn. Burn-nya 3 kali sama. Si Genos hanya 2 tapi AOE. Burn-nya juga 3 kali.
Sekarang kita lihat ya, ini basic aja lah, basic, nggak usah pakai G4, nggak usah pakai buff damage dari sigil, dari lab. 400% kali 3 itu 1200 damage per stack. Untuk si Hellfire itu jadi 3600 per targetnya. Sedangkan untuk Genos itu 2400 only. Wah, tinggian Hellfire dong, Bang. Santai, belum selesai ya. Untuk Genos itu 2400 tadi itu diledakkan paksa kan ya, diledakkan paksa menjadi 12.000 detonation damage. Segawat itu emang. Parah kan? Parah, men. Belum lagi 40% dari 12.000 itu di-convert jadi true damage. Dan tidak dikurangi ya. Mirip-mirip kayak Facin Man. Bener-bener cuma ngitung tok. Damage detonation-nya tetap segitu juga. Berarti sama dengan 12.000 detonation damage plus 4.800 true damage. Ini kalau targetnya 1 loh. Kalau targetnya 2, berarti 24.000 dikalikan 40%-nya itu true damage-nya ke semua. Masing-masing bisa kena 9.600. 9.600 kali 2 itu udah nyaris 20.000 sendiri true damage-nya. Total ke tim musuh. Sadis ya. Kira-kira jadi Hellfire segini ke raw target. Terus Genos ini 12.000 ke AOE. Ini 3.600 si Hellfire nih ke singlenya ya. Maksudnya ke raw target tuh singlenya kena 3.600, total jadi ke 3 target. Sedang Genos 12.000, 4.800 true damage-nya. Hadis ya. Ini nggak usah kita hitung ini ya. Kalau dengan ini si Genos aja sudah 3 kali lipat lebih nih. Apalagi dengan keberadaan si G4 makin berkali-kali lagi. Makin meninggalkan damage si Genos. Katakanlah 3 target. Hellfire 3.600 tadi kan. Ke front row jadi kali 3. Ini kita udah low ball nih. Soalnya kan si Genos kan harusnya AOE. Tapi kita katakanlah 3. 3 dari 12.000 itu jadi 36.000. Terus 40% dari 36.000 itu 14.400 per target ya. 14.400 tadi kali 3 karena per target itu 43.000. Total Genos Inblik-nya itu 36.000 burn damage yang didetonate plus 43.000 true damage cuy. Sadis ya. Tuh lihat tuh kalau disampingkan. Jauh sekali. Bukan lagi 3 kali lipat. Berkali-kali lipat, 8 kali lipat. Kacau men, kacau. Jadi intinya patokannya sih kalau misalnya mau mencari pure DPS, murni DPS damage outputnya, itu Genos kemana-mana. Cuman kalau untuk Hellfire dia punya hal lain yang ditawarkan, mendisable 2 orang ini. Heal rate reduction-nya itu GG men, jadi tipis musuh, ya kan? Belum lagi buat yang ini lebih gawat nih. Si Genos nggak ada evasion, ditempeleng sama babang ini. Kalau nggak ada si Hellfire, kelar cuy, kelar. Tapi kalau ada Hellfire, ini melempem ini si Metal Bed jadi Metal Dude dia. Metal Bed berubah menjadi Metal Dude. Belum lagi ada hal lain juga. Apa itu bang? Faction, tipenya dan faction itu juga bisa diperhitungkan. Tapi kayaknya duelist pun juga agak susah ya sekarang ya. Duelist agak susah. Sudah ada Metal Bed, apalagi yang ngambil Atomic. Belum lagi yang belum ganti Spitzer-nya masih si Sonic. Berarti kan duelist sudah terpenuhi ya. Memang agak susah. Cuman masih ada harapan kasarnya si Hellfire. Kalau si Genos sudah murni pakai free slot, kecuali core baru pakai high tech. Tapi sejauh ini Genos murni pakai free slot. Susah nih, apalagi kalian yang berkecimpung di live class. Susah banget ini mengamankan Genos. Kalian mengamankan Genos di pilihan 2 terakhir. Wah kacau balau ini. Banning pass-nya. Kacau. Sama satu lagi, kalau kalian memilih Genos tanpa Hellfire, di sliding sama babang ini, inget ya yang bikin keepsake-nya si Gale ini jadi. Kayaknya gue skip aja nih keepsake Gale. Yang bikin orang berpikir seperti itu siapa? Si Hellfire cuy. Jadi kalau kalian nggak ambil Hellfire, slidingan ultinya si Gale ini jadi berbahaya kembali. Apalagi dia Spitzer, dia jalan duluan, terus dia cruel. 4 tim kalian kena stun cuy. 4 tim kalian kena stun. Itu kira-kira 33% kemungkinan Genos bisa jalan atau cruel. Kalau stun kan kalau nggak salah nggak bisa cruel ya. Nah seperti itulah guys.
Intinya itu yang harus diperhitungkan juga. Terus ada juga orang-orang ini loh, si Puri-Puri ini, kok Puri-Puri nggak dipakai ya bang? Padahal dia kan meredus DOT damage. Karena Puri-Puri hanya itu aja yang ditawarkan. Stunnya kan udah disable sama si Hellfire sebelum keberadaan si Genos. Setelah keberadaan Genos kan banyak tuh yang ngambil Hellfire. Otomatis tetap nggak guna juga si Puri-Puri ini, apalagi Genos makin tinggi damage-nya. Cuman kalau misalnya DC nanti dikit yang ngambil Hellfire, kayaknya yang punya Puri-Puri apalagi yang berkipsek keluar kembali sih, soalnya stunnya tetap jalan kan, kalian nggak ngambil Hellfire. Nah itu, ini semua di bawah ini, semuanya ini yang kita bahas ini, 3 kiri dan 3 kanan ini stunner ini, semuanya di handle sama Hellfire. Jadi betul kalau untuk urusan damage, Genos murni mengalahkan Hellfire, bahkan DPS tertinggi saat ini. Cuman Hellfire itu paket lengkap, jadi lihat dulu nih kalian gimana timnya. Kalau misalnya ada Gale kan bisa ngasih evasion tuh, nah setidaknya jadi nggak terlalu takut sama si MB. Full carry atau full DPS si Genos kalian dikasih buff si Gale, wah kayaknya oke nih gue skip Hellfire. Terus ada ini juga, wah bisa di spell juga nih, kayaknya oke nih. Nah kayak gitu, jadi tergantung line up kalian juga. Kalau misalnya kalian nggak punya G4 apalagi masih Sonic juga, kayaknya agak berat ya kalau pakai Genos tok. Bisa di stun, bisa juga ditempeleng sama Metal Band. Kalau ada Hellfire kan Metal Band jadi Metal Dude ya. Kira-kira gitu guys. Soalnya Hellfire saja itu sangat-sangat cukup damage outputnya. Sangat-sangat cukup, 10.000 itu sudah sangat cukup untuk membabat bingkas. Si Genos ini lebih ke overkill sih. Kalau orang yang larinya terlalu kenceng, di sliding itu pasti nyusruk ya, nyusruk. Cuman di sisi lain kalau kalian tutup mata PvP, ini bisa banget gendong di hero side nih si Genos. Soalnya damage-nya tinggi banget. Itu saja video kali ini. Jadi tetap balik lagi ke kebutuhannya juga. Kalau cuman murni DPS, wah udah nggak usah dibahas lagi, no debat, Genos kemana-mana. Cuman kalau untuk hal-hal yang lebih lengkap, si Hellfire lebih bagus. Bisa dispel, bisa ngurunin crit musuh, ngasih buffer juga buat ngurangin damage HP scaling ya kan. Bikin tipis core boros, mantap lah. Tapi kalau murni DPS berarti Genos. Gua pribadi sih, akun gua ya, ini karena akun pribadi ya, kan gua kan ada G4 full set, belum lagi gua akan ambil Gale, tentunya akan lebih bagus si Genos. Belum lagi kan gua butuh DPS yang tangguh untuk hero side, itu kalau akun gua. Cuman kalau gua ternyata mau meningkatkan kembali performa di monster biar tetap menjaga rank 1 di monster tourney, berarti tetap Hellfire. Nah itu tergantung goalnya. Soalnya emang kedua orang ini kalau di overall kan levelnya setara loh. Kalau di overall kan, kalau di cuman bahas DPS atau damage, wah murni Genos kemana-mana. Bahkan dibandingin cara apapun tetap Genos kemana-mana. Emang tertinggi saat ini. Itu saja video kali ini, semoga bisa ya membantu menambah data referensi untuk memutuskan siapa di antara kedua top unit saat ini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.